A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara soal salat, kata, emangnya ada apa dengan salat? Terus kenapa kita mesti salat? Terus dalam agama Islam itu diajarkan salat. Salat menjadi tiang agama. Kenapa? Ada apa dengan salat? Oh, ternyata ayol mukmin yang saudara mati Allah yang sampai hari ini mungkin masih meninggalkan salat. Ada keutamaannya, sangat enak dan sejuk. Berbeda di saat kita mencari penghidupan ini tanpa adanya salat, tidak sama dengan adanya kita atau mencari penghidupan salat dan kita memprioritaskan salat, itu pun juga tidak sama. Terutama salat 5 waktu. Kenapa? Di saat kita sholat berbeda ya ilmu mumin. Di saat kita sholat yang tadinya tidak tenang menjadi tenang, yang tadinya kita gelisah menjadi tentram, yang tadinya kita gerasah gerusu menjadi tenang, yang tadinya kita mungkin merasa galau menjadi enak hati kita, yang tadinya kita gemar marah-marah menjadi tidak marah-marah lagi, yang tadinya kita berpikirnya soal dunia ini hebat menjadi sebab karena sholat kita tidak berpikir lagi seperti itu. Kenapa? Sudah jelas dalam Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hakada Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi ya karena salat. Jadi itu hakikatnya mendirikan sholat, mengerjakan sholat, kita itu mencegah daripada perbuatan keji ya dan mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan keji yang tidak enak dipandang mata, atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan maksiat yang menjijikkan, ya, atau perbuatan-perbuatan mungkar, keburukan-keburukan. Karena sebab daripada kita sholat, sehingga menjadikan semua itu tertinggalkan. Itu indahnya sholat. Apalagi salat kita itu ayol mukmin, perbaiki salat kita. Salat itu dengan kehusyukan. Maksudnya khusyuk itu dengan benar-benar kita sungguh-sungguh berhadapan dengan Allah. Pada saat kita salat itu kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Ya kan? Yang pertama perlu kita perbaikilah pada saat kita berhadap dengan Rabb pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan salat tadi. Kita gunakan pakaian yang sopan, yang rapi, yang bagus, menutup aurat. Kita muliakan dari sisi pakaian terlebih dahulu. Kemudian di saat kita berhadapan, seolah-olah kita beranggapan ini adalah sholat terakhir kita. Terus kita beranggapan pada saat itu kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah pencipta kita. Bayangkan, Allah majikan kita, Allah segala-galanya. Pada saat itu kita membayangkan hal yang demikian. Di saat kita sholat berjamaah, bayangkan yang menjadi imam itu adalah sosok Rasulullah SAW. Bukan berarti dia Rasul, kan, tapi kita membayangkan bahwasanya pada saat itu kita sedang sholat bersama Rasul SAW. Nah, karena sabab kita penuh dengan kehusyukan, terus kita membayangkan bahwasanya di depan mata kita itu ada jembatan Sirat. Seperti para ulama membayangkan di sebelah kanan kita itu adanya surga yang kemungkinan kita tidak masuk ke dalamnya. Membayangkan di sebelah kiri kita itu seakan-akan neraka yang mungkin kita berada di dalamnya. Membayangkan bahwasanya malaikat sedang siap mencabut nyawa kita di belakang kita, di atas kita, hakata, sehingga khusyukkan. Makanya salat itu menjadikan sabab innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjadikan sabab salat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan keji, apalagi perbuatan-perbuatan mungkar yang sangat amat dahsyat. Perbuatan kita gemar berbuat maksiat yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dulunya kita gemar berzina, gemar mabuk-mabukan, gemar kita berjudi atau apalah dan lain sebagainya. Atau kita gemar berbuat buruk sebelumnya dengan perbuatan-perbuatan keji, ya kan? Sehingga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabab daripada sholat, sehingga tenanglah hati kita.
Percayalah mukmin, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam sholatnya, tentunya perbuatan-perbuatan jeleknya akan tertinggal, terkikis dengan kesungguhannya dalam sholat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atasnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, kata Rasulullah, ya, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian atau pandangan kalian, lau anna naharon bibabi ahadikum, seandainya, kata Rasulullah, ada sungai, ya, di depan pintu rumah kalian. Jadi Rasulullah mengajak para sahabatnya berandai. Jadi perumpamaan, kata Rasulullah, lau anna ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau anna naharon bibabi ahadikum, seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu rumah kalian itu ada sungai, iya kan, yaghtasilu, kemudian kalian itu mandi, minhu, daripada sungai itu. Jadi kita mandi daripada sungai itu kulla yaumin khamsa marrat, di setiap harinya kita itu mandi di sungai itu sebanyak 5 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yabqa, kata Rasul, min daranihi syai', Rasulullah bertanya, apakah ada tertinggal? Ya, seandainya hal itu kalian lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertinggal daripadanya kotoran. Kata Rasul. Jadi Rasul berkata kepada para sahabatnya, berandai, seandainya, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, di depan rumah pintu kita itu ada sungai, kemudian kita itu mandi dalam sungai itu sebanyak sehari, kula yamin khamsa marwaj, sebanyak 5 kali dalam satu hari, ya. Rasul bertanya, apakah masih ada kotoran yang tertinggal? Kemudian apa? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa, tidak akan tertinggal, min darani syai', ya Rasulullah, tentunya tidak akan tertinggal, ya Rasulullah, daripada kotoran, ya, segala sesuatu kotoran yang ada kalau kita mandi sebanyak 5 kali gol. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fadzalika matalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya, seperti itulah, kata Rasulullah SAW, perumpamaan kalian sholat sebanyak 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang wajib, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yamhullah bihinnal khotoyah, di mana karena sabab daripada sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa dengannya. Ya, jadi mampu menghapus daripada dosa-dosa dengannya. Itulah perumpamaannya. Di perumpamaan mandi di sungai, kita terjun, kita nyebur di sana, kemudian selesai kita mandi, ya kan, nanti mandi lagi. Ini perumpamaannya, mandi lagi. Itu perumpamaan kita sholat subuh, ya, kita sholat zuhur, kemudian kita sholat asar, kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita sholat isya. Ya, ini mana, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jadi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ayol mukmin, saudara mati Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita mandi tadi perumpamaannya, ya, tidak ada lagi kotoran yang tertinggal, tentunya akan, maksudnya ini pembersihan daripada hati, dosa-dosa kita yang ada di hati bersih, terkikis dengan sendirinya, sehingga akan timbul ketenangan. Jadi kita mencari nafkah dengan tenang, mencari penghidupan dengan tenang, ya, kita berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita sebelum hijrah kita berbuat buruk, kita berbuat jahat, semua kita lakukan, kita gemar memfitnah orang, kita gemar membenci orang, kita gemar menghibah orang, kita gemar mencari sesuatu untuk kedudukan di dunia ini, segala macam cara kita lakukan. Dengan adanya sholat tadi mengkikis semua kotoran-kotoran itu, sehingga kita tidak mau lagi menghibah, menamimah, ya, mengadu domba orang, yang merasa diri ini paling hebat, tidak mau lagi, atau rakus terhadap dunia ini, ya, dengan lantaran apapun dilakukan untuk mencapai satu tujuan dunia. Ya, Masya Allah, dengan karena sabab sholat itu semuanya akan terkikis. Jadi mungkin ada pertanyaan terus, bagaimana? Ada orang yang sholat 5 waktu full, sudah on time, ya kan, tapi masih dia berbuat keji dan mungkar. Ya, karena ayol mukmin sudah jelas, ya, perumpamaan yang sedang diceritakan oleh Rasul tadi, perumpamaan dia itu nyebur, ya, atau mungkin dia ada pintu di depannya itu naharan, bagaikan mandi di depannya, ya, bagaikan mandi di depan, akan tapi dia tidak sungguh-sungguh mandi mungkin, ataupun dia hanya buka pintu tapi di hakikatnya dia tidak mandi.
ya kada ya, ataupun dia mandi mungkin mandi hanya bur ya kayak gitu aja, tapi dia tidak bersihkan badannya pada saat mandi sehingga membersihkan niat kotoran hati. Makanya sholat itu perlunya dengan niat yang sungguh-sungguh bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan pada Allah, mohon ampun sungguh-sungguh mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hakada ya, sehingga orang yang benar-benar sholatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mukmin yang belum sholat, kalau bersungguh-sungguh dalam sholat, masya Allah, percayalah ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa akan kita jumpai, sehingga perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan akan pasti kita tinggalkan ya, karena sabab diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin terus khusyukkan sholat kita, perbaiki sholat kita. Perumpamaannya itu perumpamaan kita mandi ya, mandi 5 kali di depan pintu rumah kita seandainya ada sungai, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa kulla yawmin khamsa marat. Ya, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendapat kalian seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai ya, kemudian kalian mandi ya, yaghtasilu minhu, kalian itu mandi dengan sungai itu sebanyak 5 kali dalam satu hari. Hal yabqa, apakah masih ada kata Rasulullah min darani syai', sebagian daripada kotoran yang di diri kalian? Tentu tidak ada. Seperti itulah sholat ya, agama Allah, agama Islam mengajarkan kita sholat itu tujuannya ya mukmin ya, terutama di sholat 5 waktu. Akan tapi untuk menambah lebih bersih lagi, membersihkan hati, maksudnya bersihkan dengan memperbanyak sholat sunnah. Antum yang telah melaksanakan sholat 5 waktu, khusyukkan lagi. Makanya ya, orang yang sudah benar sholatnya, orang yang sudah khusyuk sholatnya itu tentu akhlaknya tumbuh semakin hari semakin baik, semakin banyak dia sholat semakin bagus akhlak, bukan semakin buruk ya ilmu mukmin. Ini indahnya. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh dalam sholat tentu akan menimbulkan kebaikan, ketentraman hati, ketenangan hati. Yang kemarin suka berbuat keji tidak mau lagi, berbuat mungkar sudah tidak mau lagi, berbuat maksiat sudah mulai menjauh. Kemudian puncaknya nanti pembersihan hati, dia sudah tidak mau lagi membenci, mendengki, menghasad, menghasut, mengiri, menggibah, apalagi sampai menjelek-jelekkan orang untuk demi kebaikan untuk dirinya, menjelekkan orang lain nih ya. Itu tidak mungkin ya, kalau sholatnya benar-benar sungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Al-fakir adabillah, orang yang miskin ilmu miskin amal. Memohon maaf sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.